Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Anastasia Murni, kelas 2017A Prodi Pendidikan Matematika, ingin mempresentasikan materi tentang perbedaan server-side dan client-side web programming. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita jelaskan dari poin yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari server-side dan client-side web programming. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertiannya. Dan pada poin yang pertama di sini dijelaskan, server-side programming adalah jenis bahasa pemrograman yang pengolahannya dilakukan di sisi server dan hasilnya akan dikirimkan ke klien sebagai output. Nah, server yang dimaksudkan di sini adalah server yang sudah diintegrasikan dengan sebuah mesin pencari atau web engine. Nah, web engine ini harusnya sudah diinstal terlebih dahulu di dalam komputer ataupun laptop. Nah, tugas dari web engine ini adalah untuk memproses semua skrip dari server-side programming. Dan salah satu contoh server-side web programming ini adalah PHP atau Hypertext Preprocessor. Yang kedua adalah client-side programming. Di sini dijelaskan, client-side programming merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web juga yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Proses pengolahan client-side programming ini dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Nah, pada client-side programming ini, proses pengolahannya langsung dikirimkan ke web browser tanpa diterjemahkan di web server terlebih dahulu. Itulah mengapa pada client-side programming, proses pengolahannya lebih cepat jika dibandingkan pada server-side programming. Dan pada client-side programming ini juga harus dilengkapi juga dengan library atau secara teknisnya bisa kita sebut dengan mesin pencari atau web engine seperti yang terdapat pada server-side programming. Mesin pencari yang ada pada client-side programming ini memiliki fungsi atau tugas yang berbeda-beda tergantung dari browser yang digunakan. Salah satu contoh dari client-side programming ini adalah JavaScript. Nah, itu tadi sedikit penjelasan singkat mengenai pengertian dari server-side dan client-side web programming. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari server-side dan client-side web programming. Langsung saja, perbedaan yang paling utama dari server-side dan client-side adalah dilihat dari sisi mengeksekusi skripnya. Pada server-side, skripnya dieksekusi di klien, sementara client-side, skripnya dieksekusi di browser. Perbedaan yang kedua, keamanan data dari server-side ini lebih menjamin, karena kode sumber server-side disimpan di web server yang ada di sisi server, sehingga user atau pengunjung tidak bisa melihat kode sumber server-side ini, karena sudah disimpan di web server. Sementara pada client-side, keamanan datanya kurang bisa diandalkan, karena klien bisa melihat kode sumbernya. Pada server-side juga, skripnya ini susah ditiru, sementara pada client-side, skripnya mudah ditiru. Dan perbedaan yang selanjutnya, server-side ini eksekusi skripnya lebih lama, karena spesifikasi hardware-nya untuk mesin servernya lebih tinggi. Sementara pada client-side, eksekusi skripnya itu lebih cepat. Selanjutnya, server-side ini memerlukan server khusus untuk menjalankannya, karena semua pemrosesannya dilakukan di sisi server. Dan client-side ini tidak memerlukan server khusus. Perbedaan yang selanjutnya ini, server side bersifat cross-platform atau tidak tergantung pada browser. Sementara pada client-side ini tergantung pada browser.
Dan perbedaan yang terakhir dari server side dan client side ini adalah dari sisi cara kerja. Nah, untuk lebih jelas mengenai bagaimana cara kerja dari server side dan client side ini, kita bisa lihat pada kedua gambar berikut. Nah, ini adalah dua gambar mengenai alur kerja dari server side dan client side. Dari kedua gambar ini kita jelas bisa melihat sedikit adanya perbedaan. Gambar yang pertama ini adalah alur kerja dari server side, dan gambar yang kedua adalah alur kerja dari client side. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pertama-tama dari alur kerja dari server side. Nah, alur kerja yang pertama, user atau pengunjung akan melakukan request dari sisi klien di sini melalui web browser, dan dia akan melakukan request untuk mengakses halaman web. Nah, hasil request dari user tersebut akan dikirimkan ke web server untuk dicari dan diproses. Nah, katakan web server ini letak di internet. Nah, web server ini akan melakukan pemrosesan pencarian terhadap halaman web atau dokumen web yang di-request oleh user tadi. Nah, jika web browser ini sudah menemukan dokumen web yang di-request oleh user, maka selanjutnya web server ini akan melakukan pengecekan terhadap dokumen web tersebut. Apakah dokumen yang sudah ditemukan tersebut termasuk dalam dokumen server side programming atau client side programming. Nah, jika dokumen tersebut termasuk dalam client side programming, maka pemrosesannya akan langsung diarahkan kembali ke klien atau ke web browser. Tetapi jika dokumen tersebut dalam bentuk dokumen server side programming, contohnya seperti ini dokumennya, jika dokumen tersebut dalam bentuk server side programming, maka proses selanjutnya adalah langsung diarahkan ke mesin pencari atau web engine untuk diproses lebih lanjut. Nah, pemrosesan dari mesin pencari ini akan memproses dokumen server side programming ini untuk menjadi dokumen dengan format HTML. Nah, hasil dokumen dari pemrosesan mesin pencari ini dalam bentuk format HTML akan dikirimkan kembali ke web server, dan web server ini akan meneruskan kembali dokumen dalam format HTML tersebut menuju klien. Nah, format dokumen yang ditampilkan itu adalah dalam bentuk format HTML karena web browser hanya bisa menampilkan dokumen dalam bentuk format HTML. Nah, itu mengenai alur kerja dari server side programming secara singkat. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai proses kerja dari client side web programming. Sama seperti pada server side programming, di sini pertama-tama user akan melakukan request untuk mengakses halaman web melalui klien atau dari sisi klien. Nah, hasil request dari user tersebut kemudian akan dikirimkan ke web server untuk dicari atau diproses. Nah, katakan pula web server ini letaknya di internet. Nah, web server ini akan mencari dokumen tersebut. Jika web server sudah menemukan dokumen yang di-request dari user tadi, maka sama seperti pada server side, web server akan melakukan pengecekan apakah dokumen yang ditemukan tadi termasuk dalam dokumen server side programming ataukah client side programming. Nah, jika dokumen yang ditemukan tadi adalah dokumen dalam bentuk server side programming, maka web server ini akan melanjutkan pemrosesannya seperti pada proses kerja dari server side programming ini. Namun, jika dokumen yang ditemukannya tadi adalah dokumen dalam bentuk client side programming, maka web server tidak akan melakukan pemrosesan apa-apa. Dia langsung mengirimkan kembali dokumen web tersebut kepada kliennya untuk diproses di sisi klien. Nah, dokumen tersebut
akan dikirimkan ke klien untuk diproses di sisi klien, dan yang akan memproses di sisi kliennya itu adalah script interpreter atau yang biasa disebut dengan web engine seperti yang kita sudah jelaskan pada bagian awal. Nah, web engine atau mesin pencari ini akan memproses dokumen dari klien ini dalam bentuk format HTML. Nah, setelah diproses dan ditampilkan dalam bentuk format HTML, maka dokumen web tersebut akan kembali dikirimkan ke klien sebagai hasil request dari klien tersebut. Nah, itu mengenai penjelasan singkat mengenai perbedaan dari server side programming dan client side programming. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kekeliruan saya selama proses penjelasan tadi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.